Dikisahkan Raja Basu yang masih keturunan dinasti Chandra sedang pergi berburu jauh dari istana. Beliau dikawal oleh para pengikutnya dan harus bermalam dalam perjalanan. Suatu waktu, birahi beliau bangkit tidak tertahankan. Raja Basu tidak bisa menahan hal ini. Air maninya sampai keluar. Dia kemudian menyimpan air mani tersebut dan memerintahkan seekor burung elang untuk membawakannya kepada permaisurinya di istana. Ketika melintas di atas sungai Yamuna, air mani itu tanpa sengaja terjatuh ke aliran sungai tersebut. Air mani itu kemudian diminum oleh seekor ikan besar. Dengan ajaibnya, ikan tersebut kemudian hamil dan mengandung benih dari Raja Basu. Suatu hari, ikan besar yang tengah hamil tersebut tertangkap oleh seorang nelayan. Nelayan itu terkejut karena ikan itu tampak hamil besar. Penasaran, nelayan tersebut kemudian membedah perut ikan itu. Ternyata ada bayi manusia perempuan di dalamnya. Merasa takjub dan terberkati, nelayan itu kemudian mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Bayi perempuan itu diberi nama Setyawati, yang berarti setia dan dapat dipercaya. Karena terlahir dari seekor ikan, badan Setyawati selalu mengeluarkan bau amis. Hal ini menyebabkan dia mengalami kesulitan dalam pergaulan dengan teman-temannya. Beranjak dewasa, Setyawati tumbuh menjadi gadis cantik. Dia bekerja membantu orang tuanya menyeberangkan orang-orang di sungai Yamuna. Pada suatu waktu, Setyawati menyeberangkan seorang pertapa sakti bernama Begawan Parasara. Di sana, Begawan Parasara memuji kecantikan Setyawati. Setyawati kemudian berkeluh kesah, walaupun dia diberkati dengan paras yang cantik, tetapi karena aroma amis dari tubuhnya, membuat dia tidak terlalu mempunyai banyak teman. Begawan Parasara tersenyum mendengar hal ini. Lalu, hanya dengan satu sentuhan, karena kesaktiannya, dia menghilangkan bau amis di badan Setyawati. Bau amis itu juga berganti dengan semerbak aroma wangi yang bisa mencapai radius sangat jauh. Merasa bahagia dengan perubahan seketika yang terjadi pada tubuhnya, hal ini membuat Setyawati sangat senang. Dia pun sangat berterima kasih kepada sang begawan. Mereka kemudian menunjukkan rasa saling suka. Kemudian, secara gaib, perasaan cinta ini menyatu dan mewujud melahirkan seorang bayi laki-laki. Begawan Parasara kemudian menamai anak ini Krishna Dwaipayana. Anak ini kelak akan menjadi rohaniawan paling termasyhur dalam sejarah Hindu. Dia akan dikenal sebagai Begawan biasa, orang yang menyusun kitab suci Weda. Anak ini kelak akan menjadi rohaniawan paling termasyhur dalam sejarah Hindu. Mereka pun sampai di seberang sungai. Tiba saatnya mereka berpisah. Setyawati bingung karena sekarang dia telah tiba-tiba punya anak tanpa menikah. Sekali lagi Begawan Parasara memberkati Setyawati sehingga bayi laki-laki mereka seketika itu juga langsung menjadi dewasa. Dia menyembah di kaki kedua orang tuanya. Begawan Parasara juga memberkati Setyawati agar tidak perlu khawatir. Karena walaupun dia telah mempunyai anak, dia masihlah perawan layaknya seorang gadis pada umumnya. Begawan Parasara kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah ayahandanya pergi, Krishna Dwaipayana yang telah dewasa juga memohon pamit kepada ibunya. Dia menuju ke tengah hutan purba untuk bertapa. Beralih ke istana Hastinapura. Saat ini, tampuk pemerintahan berada di pundak Prabu Sentanu. Kerajaan Hastinapura merupakan warisan dari kerajaan Bharata yang agung. Layaknya seorang raja pada umumnya, Prabu Sentanu memiliki kegemaran berburu di hutan. Pada suatu hari, dia tengah berburu diiringi oleh para pengawalnya. Sialnya, sampai siang hari, tak satu pun hasil tangkapan yang mereka dapat. Melewati sungai Gangga, raja kemudian mengajak rombongannya berhenti untuk minum air dan beristirahat. Di tepi sungai Gangga itulah Prabu Sentanu melihat seorang gadis yang sangat cantik jelita. Prabu bertanya kepada sang gadis siapakah gerangan dirinya. Kenapa dia berada di sana sendirian? Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan nama Dewi Gangga.
Dewi Gangga mengatakan kalau dia sedang melakukan penebusan dosa. Prabu Sentanu yang langsung jatuh hati kemudian bertanya, dosa apakah yang telah Dewi Gangga lakukan? Prabu Sentanu juga mengajukan dirinya untuk mendampingi Dewi Gangga sebagai suami dan menebus dosa itu bersama. Dewi Gangga tersenyum dan menyanggupi lamaran sang raja dengan mengajukan syarat. Sang Prabu tidak boleh bertanya, bahkan melarang apapun yang Dewi Gangga lakukan. Karena kalau Prabu Sentanu melanggar syarat ini, maka Dewi Gangga akan meninggalkannya selamanya. Sang Prabu merasa aneh dengan syarat ini, tetapi tetap menyanggupi asal gadis cantik ini bersedia menjadi permaisurinya. Mereka pun menuju istana dan mengadakan pernikahan dengan bahagia. Kemudian tiba waktunya Dewi Gangga mengandung buah cintanya dengan Prabu Sentanu. Lahirlah putra pertama mereka. Prabu Sentanu merasa sangat bahagia karena telah memiliki seorang penerus. Akan tetapi, tanpa disangka, Dewi Gangga kemudian membawa bayi mereka ke tepi sungai Gangga dan menenggelamkannya. Prabu Sentanu sangat syok dengan tindakan permaisurinya ini. Akan tetapi, dia tidak berani bertanya karena takut dengan syarat pernikahan yang telah dia setujui. Datang waktunya Dewi Gangga mengalami kehamilan yang kedua. Setelah anak itu lahir, Dewi Gangga kembali menenggelamkan bayi tak bersalah tersebut. Begitu pula dengan anak ketiga, keempat, sampai ketujuh. Prabu Sentanu merasa sangat patah hati dan tidak berdaya dengan hal ini, hingga datang waktunya dengan kelahiran putra mereka yang ke-8. Ketika Dewi Gangga hendak menenggelamkan anak mereka, Prabu Sentanu yang tidak tahan akhirnya bertanya kepada istrinya, kenapa dia tega melakukan hal tersebut. Kali ini, dia melarang istrinya menenggelamkan anak kesayangannya ini. Mendapatkan pertanyaan ini, Dewi Gangga kemudian menjelaskan kalau dia sebenarnya adalah seorang bidadari dan telah dikutuk oleh Betara Brahma untuk turun ke dunia. Dia harus melahirkan ke-8 anak ini. Sekarang kutukan itu sebenarnya telah berakhir. Akan tetapi, karena Prabu Sentanu telah melanggar syarat pernikahan mereka, Dewi Gangga pun melepaskan badan manusianya dan kembali ke kahyangan, meninggalkan Prabu Sentanu dan satu-satunya putra mereka yang masih hidup. Ditinggal pergi, Prabu Sentanu antara sedih karena telah ditinggal istri yang sangat dicintainya dan bahagia karena telah menyelamatkan anak di pangkuannya itu. Bayi lelaki itu kemudian diberi nama Dewa Brata, yang berarti anak luar biasa sang penebus dosa. Dewa Brata tumbuh menjadi remaja yang sakti dan tangguh di bawah ajaran Begawan Parasurama, Brahmana yang bersenjatakan kapak, pembasmi kaum ksatria yang kejam dan lalim. Begawan Parasurama merupakan inkarnasi dari Betara Wisnu. Dewa Brata kemudian diangkat menjadi putra mahkota Hastinapura yang kelak akan menggantikan ayahnya sebagai raja. Beberapa tahun telah berlalu setelah itu. Sekarang kita beralih kembali ke Sungai Yamuna. Beredar desas-desus tercium bau yang sangat harum di tempat itu. Semerbak wanginya tercium sampai di kejauhan. Kabar ini terdengar sampai ke istana Hastinapura. Prabu Sentanu sangat tertarik dengan berita ini. Dia pun bergerak menuju Sungai Yamuna. Di sana, dia menyelidiki asal-muasal bau harum tersebut. Dengan penuh kejutan, sang raja mendapati kalau bau itu berasal dari seorang gadis yang cantik bagai bidadari. Ketika ditanya siapa gerangan gadis itu, sang gadis memperkenalkan dirinya sebagai Setyawati, putri dari seorang nelayan di Sungai Yamuna. Prabu Sentanu yang langsung terpikat, jatuh hati, kemudian melamar Setyawati untuk dijadikan permaisuri. Setyawati menyanggupi asalkan anak mereka kelak harus dimahkotai sebagai Raja Hastinapura. Prabu Sentanu tentu saja tidak dapat mengabulkan permintaan ini. Dia telah mengangkat Dewa Brata, putra yang sangat dicintainya, sebagai putra mahkota. Dia tidak akan membatalkan keputusannya tersebut dan memohon kepada Setyawati untuk tetap berkenan. Setyawati tetap bersikukuh dengan syaratnya dan mempersilahkan sang raja untuk pergi kalau tidak mampu menyanggupinya. Dengan sedih dan berat hati, Prabu Sentanu kemudian kembali ke istana.
Hari demi hari, di segenap hati dan pikirannya selalu terngiang akan kecantikan dan tutur lembut dari Setyawati. Hal ini sangat menyita seluruh perhatiannya. Lambat laun, dia menjadi murung dan sakit-sakitan. Ini membuat para pelayan dan menteri menjadi bersusah hati. Lama keadaan sang raja tidak membaik dan menimbulkan tanda tanya, apa gerangan penyebab penyakit sang raja kali ini? Roda pemerintahan kemudian sampai terganggu. Seluruh orang di istana kemudian diperintahkan untuk menyelidiki penyebab penyakit sang raja. Seorang pengawal kemudian melapor kepada Pangeran Dewabrata kalau dia pernah mengantar sang raja ke Sungai Yamuna dan bertemu wanita cantik yang menolak lamaran dari ayahanda beliau. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Dewabrata kemudian menuju Sungai Yamuna. Setelah bertanya di sana, dia akhirnya sampai di rumahnya Setyawati. Di depan Setyawati dan orang tuanya, Pangeran Dewabrata menyampaikan keinginannya untuk melamar Setyawati agar bersedia menjadi permaisuri ayahandanya. Di sana, ayah Setyawati kembali mengajukan syarat kalau ingin Setyawati menjadi permaisuri di Hastinapura, maka anak dari Setyawati harus menjadi raja di kemudian hari. Pangeran Dewabrata yang mendengar syarat ini kemudian meminta agar sang nelayan meminta hal lain sebagai penggantinya. Lagi-lagi ayah Setyawati tetap bersikukuh akan hal ini. Mendengar hal ini, Pangeran Dewabrata pun tersenyum. Dia menyadari kalau ini merupakan sebuah keputusan besar yang harus didiskusikan di istana. Dia yakin ayahandanya akan menolak syarat ini, karena ayahandanya sangat menyayanginya. Dewabrata adalah anak yang sangat berbakti. Rasa cintanya kepada ayahandanya yang tak terhingga membuatnya merasakan dilema. Setelah mempertimbangkan sejenak, Pangeran Dewabrata akhirnya mengambil keputusan. Dia mengambil napas dalam dan panjang. Kemudian dengan lantang dia mengucapkan sumpah yang terkenal itu. Aku, Dewabrata, putra dari Prabu Sentanu, keturunan Baratayang Agung, dengan disaksikan Yang Esa dan 3 dunia, bersumpah akan tetap melajang seumur hidupku agar ayahandaku dapat mempersunting Dewi Setyawati. Aku akan tetap setia membela Hastinapura yang akan diperintah keturunan mereka sampai akhir hayatku. Jeger. Setelah sumpah itu terucap, angkasa bergemuruh, petir menyambar, dan bumi pun bergetar. Sumpah agung yang telah membelokkan takdir telah terucap dari seorang ksatria utama. Mendengar hal ini, sang nelayan pun tersenyum bahagia, karena putrinya akan menjadi permaisuri. Walaupun dia juga merasa iba dengan Pangeran Dewabrata. Sang nelayan akhirnya mengizinkan putrinya untuk ikut dengan Pangeran Dewabrata ke istana, sekaligus meminta maaf atas pengorbanan yang harus sang pangeran lakukan untuk putrinya. Pangeran Dewabrata tersenyum dan berkata kalau dia tidak apa-apa. Dewi Setyawati akan menjadi ibunya. Ayahandanya akan sangat bahagia, dan dia pun kelak akan mempunyai adik dari Setyawati. Jadi, dia berkata kepada sang nelayan agar jangan merasa berat hati. Dewi Setyawati kemudian naik ke kereta kuda bersama pangeran. Di dalam hatinya, Pangeran Dewabrata merasa sangat bahagia membayangkan kebahagiaan yang akan terpancar dari wajah ayahandanya. Nah guys, sampai di sini dulu. Selanjutnya, kita akan bahas kelanjutan dari epos ini. Akan ada kisah perseteruan Sang Garuda, kendaraannya Dewa Wisnu, dengan saudara tiri mereka, yaitu para naga. Saya, Syam Dharmasadu, pamit undur diri. Please subscribe and see you in the next video.